Konferensi pers atas kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen FS dan para ajudannya telah resmi diumumkan beberapa waktu lalu. Para tersangka tersebut dikabarkan terancam hukuman terberat yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sebenarnya, bagaimana sih ketentuan hukuman mati itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep hukuman mati selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 21 negara. Dari data tersebut, 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara. Misalnya, Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan resolusi yang tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti di Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights tidak mengharamkan penerapan hukum mati, namun memberikan serangkaian persyaratan ketat untuk negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Batasan-batasan tersebut antara lain hanya untuk kejahatan paling serius. Hukuman mati hanya berlaku pada tindak kejahatan paling serius yang disengaja. Salah satu contohnya adalah korupsi. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan jika hak atas fair trial dilanggar selama proses hukum berjalan. Perlindungan hak atas identitas. Hukuman mati tidak berlaku bagi kejahatan zina, hubungan sesama jenis, atau homoseksual, penodaan agama, membentuk kelompok oposisi politik, atau penghinaan kepala negara, menggunakan asas retroaktif. Hukuman mati tidak berlaku ketika tindak pidana tersebut belum diterapkan hukuman mati. Terpidana di bawah umur. Vonis hukuman mati tidak dapat dilakukan jika usia terpidana berada di bawah 18 tahun. Terpidana dengan gangguan jiwa. Penjatuhan hukuman dan eksekusi mati hanya berlaku pada terpidana yang bebas gangguan mental. Terpidana perempuan. Vonis hukuman mati tidak berlaku pada terpidana perempuan. Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati. Hukuman cambuk. Hukuman dengan cara dipukuli tali di punggung. Hukuman pancung. Hukuman yang sangat kejam dengan cara potong kepala. Sengatan listrik. Hukuman dengan cara duduk di kursi kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi. Hukuman gantung. Hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. Suntik mati. Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Hukuman tembak. Hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Rajam. Hukuman yang sangat kejam dengan cara dilempari batu hingga mati. Kamar gas. Hukuman mati dengan cara disekap di dalam kamar yang berisi gas beracun. Dengan gajah. Hukuman mati dengan cara diinjak oleh seekor gajah. Hukuman ini diterapkan pada masa Kesultanan Mughal. Dasar dan kontroversi. Hukuman mati di Indonesia, pidana mati bukan bentuk hukuman yang baru di Indonesia. Pidana mati telah dikenal sejak zaman kerajaan di Nusantara maupun atas kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang bergantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 2 Garing PNPS Garing 1964
Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain Pasal 104 KUHP, makar, membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh 2 orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat, di mana hak untuk hidup melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi bertentangan dengan konstitusi, sehingga banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap undang-undang yang masih memberlakukan hukuman mati. Berdasarkan catatan Amnesty International, sampai tahun 2022, tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit, yaitu 84 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan tidak relevan dalam perkembangan hukum global. Dalam banyak perdebatan, isu hukuman mati dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang, dan perubahan sosial yang terjadi. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati melibatkan 3 aspek terkait, yaitu konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dianut dan bentuk pemerintahannya, dinamika sosial, politik, dan hukum internasional yang mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat. Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang kini telah maju. Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu hal penting. Hukum yang konsisten dengan konstitusi, perundang-undangan, dan tuntutan masyarakat. Namun, studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survei yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati, dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya, Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.